رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat. Ya. Tuhan begitu sabar terhadap manusia. Cinta dan romantismenya tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Tuhan pun memiliki rasa memiliki terhadap manusia. Dia masih senantiasa menerbitkan matahari di sebelah timur tanpa memperhitungkan bahwa apakah manusia mensyukuri atau tidak. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita jadikan suatu idola di antara para idola. Kita jadikan sebagai motivator, ya, sebagai bagaimana kita menunjang apa yang dia lakukan, ya, senantiasa kita teladani. Jadi ketika disebutkan nama Rasulullah SAW harus senantiasa kita bersalawat kepada beliau, ya. Karena orang-orang yang kikir sebenarnya bukanlah orang yang kikir hanya dari segi harta bendanya, tetapi orang-orang yang kikir adalah yang enggan untuk bersalawat kepada Nabiullah SAW ketika disebutkan nama beliau. Ya, pada pertemuan kembali kita di channel Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sinjai. Pada kali ini saya akan membahas tentang hikmah di balik puasa Ramadan. Ya, tentunya berbicara tentang hikmah puasa di bulan Ramadan tentunya memiliki rahasia di dalamnya. Ya, berbicara tentang hikmah berarti berbicara tentang rahasia. Ini ditunjang dari beberapa aspek. Yang pertama, kesehatan dan kekuatan terhadap fisik, ya. Kemudian dari segi mental, kemudian dari segi spiritual, dan yang terakhir sosial dan politik. Berbicara tentang puasa bukan hanya berarti kita menahan haus dan lapar, ya, tetapi bagaimana kita harus memperhatikan, harus menggali tentang ilmu-ilmu di balik rahasia dari puasa itu sendiri. Yang pertama adalah kesehatan dan kekuatan fisik. Ya, dari beberapa banyak dokter yang meneliti bahwa manfaat dari balik kita berpuasa. Ya, tentunya dari aspek kesehatan, tentunya memiliki begitu manfaat dari puasa itu sendiri. Yang pertama bisa dapat menurunkan kolesterol, darah tinggi, kemudian ada yang disebutkan kalau tidak salah triglycerid, ya, kalau tidak salah itu penyakit kecemasan, ya, terhadap manusia. Dan kemudian ketegangan, menyangkut dari ketegangan diri. Kemudian puasa ini juga sangat berdampak untuk sangat bermanfaat bagi kesehatan otak, ya. Apalagi bagaimana kita apalagi memiliki penyakit pikun, ya, itu bisa disembuhkan dari manfaat puasa itu sendiri. Ya, ini menandakan bahwa mungkin kita tidak pernah berpikir sampai di sana. Dari begitu banyak manfaat puasa itu sendiri memberikan begitu banyak kepentingan untuk manusia itu sendiri, ya. Bahkan ada yang mengatakan, orang-orang mengatakan, ya, mungkin puasa itu kenapa sih harus berpuasa? Bukan itu bisa membuat kita menyiksa diri atau segala macamnya, ya. Dari mungkin selama kita hidup, ya, selama kita berpuasa, bagi umat muslim tidak ada kok yang selama ini mati karena berpuasa, ya, tetapi malah begitu banyak manfaat dari puasa itu sendiri dari segi kesehatan. Ini dinamakan asror, ya, asror berarti hikmah di balik aspek kesehatan atau level medis, ya.
Inilah suatu indikasi bahwa ketika Allah memerintahkan sesuatu, itu bukan hanya bahwa sekedar perintah atau keinginannya saja, tetapi bagaimana Allah begitu sayang kepada kita sebagai makhluk yang diciptakannya, untuk kita diperintahkan untuk berpuasa. Ternyata begitu pentingnya untuk kita sendiri, bukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan perintah semata, tetapi bagaimana sangat bermanfaat untuk manusia itu sendiri. Ya, bahkan itu sangat penting, dan mungkin selama ini kita tidak terfikirkan dari persoalan itu. Kemudian yang kedua, berbicara tentang kesehatan dan kekuatan mental. Tentunya berbicara tentang puasa, manfaatnya juga ada di sini, ya. Berbicara tentang puasa yang bagaimana disebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Di sini ada kata siyam, ya. Berarti bagaimana kita menahan hawa nafsu. Dari kata bahasa Arab itu berarti siyam artinya adalah menahan hawa nafsu. Tentunya ketika kita menahan hawa nafsu, tentunya dilatih dari aspek bagaimana kita berpuasa, ya, dilatih untuk berpuasa untuk menahan hawa nafsu kita, ya. Karena mungkin selama sebelum masuk Ramadan, mungkin kita hanya melampiaskan sesuatu baik dari segi syahwat kita, ya, atau apa dan segala macam, dapat mempengaruhi mental kita, ya. Itu berhubungan dengan mental kita. Tentunya kalau berbicara tentang menahan atau diartikan ada al-siyam di dalam Al-Quran, ya, ini harus betul-betul dikaji, harus kita paham tentang hal itu. Ya, sejatinya berpuasa adalah intinya untuk bagaimana menahan hawa nafsu kita. Karena ketika menahan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita sukai, itu tentunya kalau bila merujuk ke hawa nafsu, maka tentunya harus kita tahan. Karena jangan sampai kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak terkontrol selama ini tentang bagaimana kita hidup, ya, hidup di dunia ini. Mungkin seperti itu pada intinya, bahwa puasa itu adalah untuk bagaimana kita menahan diri, ya, asyam, untuk mengekang, melawan hawa nafsu kita, melatih diri kita bagaimana menjadi karakter-karakter yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarkanlah, jangan kita beribadah, jangan kita berpuasa saja karena ingin pahala yang lebih besar, karena ganjarannya berpuasa itu semua hal-hal yang kita lakukan, hal-hal kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikir ke sana, tetapi bagaimana kita berpikir bahwa bagaimana kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalan pahala, biarlah Allah yang memberikan, biarlah Allah yang punya urusan, ya. Tetapi janganlah perhitungan terhadap apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah perhitungan kepada makhluknya, ya. Jangan jadi makhluk-makhluk yang perhitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin seperti itu. Apabila ada kata yang kurang berkenan yang saya sampaikan, ada kata-kata yang salah, silahkan komentar, ya. Kami tunggu komentarnya. Kami akan lebih belajar lagi apabila kami salah, ya. Karena kebenaran itu hanya sejatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah, itu datangnya dari saya pribadi tentunya. Khairul kalam billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم كريم